Halo guys, jadi hari ini kita akan belajar sesuai week yang kedua ya. Week yang kedua kita akan belajar mengenai limit trigonometri. Jadi limit trigonometri ini sangat penting buat kesiapan UTBK TKA Matematika Saintek karena ini sering banget keluar. Bahkan mungkin tiap tahunnya juga bakal keluar yang namanya limit trigonometri. Jadi sesuai dengan namanya limit trigonometri, sebenarnya kalian harus wajib belajar terlebih dahulu tentang apa itu limit fungsi aljabar. Jadi limit fungsi aljabar itu sebagai foundation buat kalian di limit trigonometri. Tapi hari ini aku akan bahas tentang limit trigonometri. Jadi kalau kalian belum pandai tentang limit fungsi aljabar, kalian gak usah khawatir, kalian tetap bisa ikut juga limit trigonometri karena akan aku bahas sedetail-detail mungkin. Oke? Nah, dan di limit yang bakal keluar di UTBK itu yang lebih sering memang limit trigonometri sendiri. Oke? Jadi langsung aja kita bahas. Pertama kita bakal bahas materinya dulu. Nah, dari materinya itu kan kalau kalian tahu ya, ada sifat-sifat Nah, perlu kalian ketahui bahwa sifat-sifat dari limit trigonometri ini banyak banget ya. Kan ada misalkan contohnya itu misalkan ini ya. Ada yang namanya suatu limit x menuju 0 dari sin x per x itu sama dengan 1. Nah, dan yang satu lagi limit x menuju 0 dari 1 kurang cos x 1 kurang cos x per x itu sama dengan 0. Udah, cukup dua ini aja yang diingat. Cukup dua ini aja yang diingat. Kenapa cukup dua ini aja yang diingat? Kan banyak itu ya, seperti ada sifat-sifat kalau kalian searching gitu ya, kalian browsing, itu sifatnya bakal bisa sampai puluhan, 8, 10, kan banyak banget. Itu nggak usah kalian ingat. Karena dengan dua ini aja, kalian udah bisa ngerjain ratusan ribu soal tentang limit trigonometri. Kalian percaya saja ya. Oke, jadi kenapa bisa ya? Jadi ya contohnya nih aku kasih contoh ya. Contoh soal. Oke, misalkan ada limit x menuju 0 dari sin 3x per 3x. Ini berapa? Nah, kalau kalian lihat di sifat-sifatnya, itu bakal sama dengan ini per ini. Nah, jadi itu kan 1. Tapi dengan mengingat sifat yang 2 ini tadi, kan ada dikatakan sin x per x. Jadi, x ini harus sama dengan yang ini. Jadi, maka dari itu 3x per 3x sama dengan 1. Atau kalau misalkan kalian punya soal lagi, misalkan limit x menuju 0 dari sin 5x per 3x. Nah, kalau kalian ingat sifat-sifatnya itu bakal sama dengan 5 per 3. Tapi di sini aku nggak mau ngajari tentang menghafal sifat-sifat ini karena tentu kalian bakal bisa lupa gitu ya. Kalian bakal bisa lupa. Jadi, kalian bisa aja lanjut, saya buat di sini aja. Nah, kalian bisa begini aja, berarti limit x menuju 0 sin 5x per 3x itu ya. Nah, supaya ini sin 5x ini kita mau hilangkan sinnya, berarti itu kan harus sama dengan 5x juga ya. Berarti harus sin 5x per 5x. Seperti yang tadi aku bilang, sin x per x, sin 2x per 2x, sin 5x per sin 5x per 5x. Jadi, supaya nih ada 5x, jadi aku buat aja di bawahnya ya. Limit x menuju 0 dari sin 5x, supaya ini 5x di bawahnya, maka kalian harus kalikan 5x juga. Jadi 5x bagi 5x kan 1 ya. Jadi ini cuma modifikasi persamaan, ini nggak mengubah soal. Nah, jangan lupa ya per 3x-nya juga. Nah, setelah itu sin 5x ini kita coret aja. Karena hasilnya 1 ya. Jadi hilangkan aja, berarti tinggal 5x per 3x ya kan. 5x per 3x
kan sama dengan 5/3. Nah, jadi kalian harus tahu cara mengerjakan ini. Jangan langsung main upper B 5/3, jangan. Karena nanti di soal UTBK kalian bakal bas-basan. Kenapa? Tentu di soal UTBK nggak mungkin semudah itu. Jadi untuk mengerti konsep gimana sih cara ngerjainnya itu penting banget ya. Supaya kalian nggak ngos-ngosan gitu nanti pas UTBK-nya. Nah, setelah itu ada satu sifat lagi ya. Ini kan sin x per x itu sama aja dengan limit x menuju 0 dari tan x per x. Jadi di sini kalian anggap aja tan sama sin itu sama, udah gitu aja. Oke. Nah, sekarang apa lagi ya? Nah, di limit trigonometri ini kan kalian mungkin ada bakal dengerin ya. Kalau kalian udah belajar tentang limit fungsi aljabar, kalian bakal tahu kalau limit itu kalian bisa ngerjain dengan turunan. Turunan gitu ya. Jadi contohnya ini ada limit x menuju 0. Contohnya ini fungsi aljabar ya. X kuadrat kurang 2 per 2x kurang 3 misalkan ini aja. Nah, kalian salah satu caranya tinggal turunkan aja. Berarti turunan dari x kuadrat kan 2x. Turunan dari 2x adalah 2. Cara nurunkannya itu kan berarti ini 2-nya pindah kemari ke bawah sebagai koefisien, terus 2-nya ini jadi kurang 1. Jadi makanya 2x gitu. Kalau min 2x itu cara turunkannya, x itu kan pangkat 1 gitu ya. Jadi pindah ke bawah jadinya 1 kali x, terus satunya ini pangkatnya dikurang 1, jadi x pangkat 0. Berarti 2 kali x pangkat 0 kan 2 kali 1 berarti 2 gitu. Atau kalau fungsi kayak 2x, x-nya nggak ada pangkat, ya x-nya hilang aja gitu kira-kira. Nah, berarti ini kan 2x-nya kurang 3, turunan dari 2x berarti cuma 2. Turunan dari 3, turunan dari konstanta adalah 0. Jadi begini, terus aku bisa ya keluarkan 2-nya ya. Berarti limit x menuju 0, 2, x kurang 1 per 2. Coret-coret, berarti tinggal 0 kurang 1 sama dengan minus 1. Ini cara turunan kalau fungsi aljabar. Tapi kalau untuk fungsi trigonometri, aku bukan nggak rekomen sih, tapi aku nggak akan bahas di video kali ini karena menurut aku sejauh ini untuk nyelesain limit trigonometri kalian nggak butuh yang namanya turunan. Sejauh ini aku tahu nggak perlu turunan. Oke? Nah, jadi kalian cukup hafal 3 sifat-sifat ini ya. Sifat yang sin itu sama dengan cos ya. Sin sama tan sama. Dalam sini sin sama tan sama. Terus yang kedua yang cos ini. 1 kurang cos x per x itu hasilnya 0. Tapi ingat bahwa ini cuma berlaku kalau x itu menuju 0. Nah, jadi kalau misalkan ada soal x menuju misalnya tidak terhingga, gimana? Nah, kalau ada muncul ini, misalnya limit x menuju tidak terhingga dari fungsi trigonometri, maka itu kalian harus ubah ke 0 aja, biar lebih gampang. Gitu. Jadi misalkan aku punya suatu x yang menuju tidak terhingga ya, supaya 0 itu dia harus 0 bagi minus terhingga. 0 bagi tidak terhingga itu sama dengan 0. Sisanya itu nggak ada. Jadi kok tidak terhingga kali 0 ya tidak terhingga kali berapa itu tidak terhingga, terus tidak terhingga bagi tidak terhingga juga tidak terhingga. Tidak terhingga bagi 0 juga tidak terhingga. Jadi gitu ya. Nah, jadi aku harus ubah 0 per tidak terhingga. Caranya gimana? Berarti kan aku mau buat 1 per Berarti kan aku mau buat 0 per tidak terhingga gitu ya. Nah, ini kita bisa asumsikan seperti misal kita cari dulu. Misal x itu menuju tidak terhingga. Jadi 1 per x itu sama dengan 1 per tidak terhingga gitu ya. 1 per tidak terhingga itu juga hasilnya 0. Gitu ya. 1 per tidak terhingga itu juga hasilnya 0. Jadi kalau misalkan ada soal dia misalkan katakan ini ada limit x menuju tidak terhingga,
dari suatu fungsi trigonometri, kalian bisa ubah menjadi limit y menuju 0 dengan catatan y itu sama dengan 1/x. Kenapa 1/x? Karena 1/tidak terhingga tadi ya. 1/tidak terhingga itu kan hasilnya 0. Jadi y menuju 0. Gitu. Dengan catatan y sama dengan 1/x. Gitu ya. Kalau seandainya ada soal seperti itu. Nah, sekarang mungkin dari materi limit trigonometri cuma itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan memang menurut aku cuma itu aja sih yang penting. Nah, jadi mungkin aku mau review kembali sedikit ya. Aku ingin review sedikit tentang trigonometri. Trigonometri. Nah, untuk trigonometri kalian harus ingat bahwa misalkan ini ada theta ya, berarti ini kan depan, ini samping, ini miring. Nah, sin theta itu sama dengan depan per miring ya. Miring. Kalau cos theta itu sama dengan samping per miring. Kalau tan theta itu sama dengan depan per samping. Ini harus diingat ya, karena mungkin ini memang sangat penting lah konsep ini. Jangan sampai dilupakan. Terus, apalagi yang harus diingat, bahwa kebalikan dari sin itu sama dengan kosekan. Kebalikan dari cos itu sama dengan sekan. Sementara kebalikan dari tangen adalah cot. Tangen. Ya, ini cot theta, kosekan theta, sekan theta. Nah, setelah itu ada juga beberapa identitas trigonometri atau ya identitas trigonometri lah. Nah, identitas trigonometri yang harus kalian ingat karena ini bakal berfungsi banget di penyelesaian limit trigonometri. Nah, jadi kalian harus ingat bahwa sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Terus kalian harus ingat juga bahwa cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Nah, atau juga sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Atau sama dengan 2 cos kuadrat x kurang 1. Lah, ini Kak banyak kali. Gimana cara ingatnya? Nah, cos kuadrat x kurang sin kuadrat x itu memang jarang digunakan ya. Jadi aku ini jarang ya. Jarang. Jadi modal kalian cuma 2 ini aja udah nggak masalah. Karena dia cos 2x, maka yang cos itu di depan. Nah, sedangkan yang ini 1 kurang 2 sin kuadrat x itu dilihat dari sinnya. Karena sin itu kan nggak sama dengan cos, jadi dia di belakang gitu ya. Kalau cara aku ingat sih gitu. Nah, lalu ada juga yang harus kalian ingat bahwa sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Jadi bisa aja dengan cos kuadrat x sama dengan 1 kurang sin kuadrat x. Dan sebaliknya, sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos kuadrat x. Nah, dari cos 2x ini, contohnya nih aku mau ambil cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nah, ini aku ingat. Terus aku mau cari misalkan sin setengah x. Aku mau cari sin setengah x itu gimana? Gitu ya. Aku mau cari sin setengah x, tapi aku nggak tahu caranya gimana ya. Berarti caranya, kalian cukup perlu aja penurunan dari ini. Nah, berarti kan aku bisa buat 2 sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos 2x. Ya kan? Nah, ini penting juga. Ini persamaan ini penting. Karena ini bakal sering juga dipakai kok. Kalau misalkan ada 1 kurang cos 2x, nah itu kalian bisa ganti jadi 2 sin kuadrat x. Nah, jadi setelah itu, kalau aku mau cari sin setengah x, aku bisa cari ini sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos 2x bagi 2. Gitu ya, aku bisa cari bagi 2 gitu ya. Nah, lanjut. Maka sin itu berapa? Sin x itu bakal sama dengan akar kuadrat dari 1 kurang cos 2x per 2. Nah, karena tetanya ini aku mau ubah jadi setengah, berarti
sin setengah X itu sama aja dengan akar 1 kurang cos 2 bagi 2 berarti 1 ya. Cos X per 2. Nah nih, tapi ini kayaknya agak kurang dipakai sih. Tapi kalian perlu tahu juga penurunannya gimana supaya nanti memudahkan kalian dalam pengerjaan soal. Nah, bicara-bicara soal, let's go. Kita akan belajar latihan soal aja langsung biar lebih mantap. Nah, nilai dari limit X menuju 5 dari persamaan berikut. Nah, jadi itu caranya. Limit X menuju 5 dari 4X kurang 10 sin X kurang 5 per X kuadrat kurang 25. Nah, ini caranya gimana? Ini caranya. Nah, ini nggak usah ubah ke 0 ya, karena tadi yang aku bilang ubah ke 0 itu cuma yang menuju tidak terhingga aja. Jadi kalau bukan menuju tidak terhingga, nggak usah ubah jadi 0. Nah, sekarang sin ini aku mau hilangkan. Tugas kita cuma satu, hilangkan sinus. Hilangkan sinnya aja. Cara hilangkannya, ini aku tulis ulang dulu ya. Per X kuadrat kurang 25. Nah, cara hilangkan sinnya itu, sin X kurang 5. Ingat bahwa sin X per X itu sama dengan 1. Limit ya, limit X menuju 0 dari sin X per X. Ya, jadi mau menuju ke berapa pun sama sih. Dia bakal hilang, jadi 1 maksudnya. Jadi supaya aku mau buat jadi X kurang 5, supaya jadi ini ya, yang dalam sama yang ini harus sama gitu. Supaya itu jadi harus sama, kan aku harus bagi X kurang 5. Nah, supaya aku nggak menyalahi aturan, jadi ini juga harus kali X kurang 5. Jadi kan X kurang 5 bagi X kurang 5 kan 1. Jadi kan nggak menyalahi aturan, nggak menyalahi persamaan soal. Langsung aja ini aku coret aja. Oke? Nah, sekarang aku bisa ubah juga, berarti limit X menuju 5 dari 4X kurang 10 ini aku bisa ubah menjadi, aku keluarkan 2 ya. Atau nggak usah keluarkan juga nggak apa-apa. Coba aku nggak usah keluarkan dulu. Karena aku nggak butuh sekarang ya. X kurang 5 per X kuadrat kurang 25 itu kita tahu itu sama aja dengan X tambah 5, X kurang 5. Kita coret aja. Maka substitusi X sama dengan 5. Berarti jadinya 4 kali 5 kurang 10 bagi 5 tambah 5. Itu hasilnya berapa? 20 kurang 10 per 10. Sama dengan 10 per 10 sama dengan 1. Jadi jawabannya yang C. Oke, paham? Nah, jadi sepertinya aku bilang, cuma cukup ingat aja 3 sifat tadi, atau 2 sifat tadi. Yang penting tangan sama dengan sin ya, kalau menurut sifat. Next. Nilai dari limit X menuju 0 dari sin 2X per 3 kurang akar 2X kurang 9 tambah 9. Limit X menuju 0 dari sin 2X per 3 kurang akar 2X tambah 9. Ini caranya gimana? Ini caranya, ini limit X menuju 0 kita tetapkan dulu ya. Nah, aku mau menghilangkan sin. Lagi-lagi problem kita cuma sin. Sin, cos. Pokoknya ada fungsi trigonometri harus dihilangkan, harus dimusnahkan dari soal. Cara musnahkannya, berarti kan aku bisa buat sin 2X, aku mau bagi 2X juga. Ingat lagi ini harus sama gitu ya. Nah, supaya aku nggak menyalahi aturan, aku juga harus kali dengan 2X. Karena ini kan sama dengan 1, jadi nggak berpengaruh dengan soal. Hanya modifikasi soal ya. Oke, 3 kurang akar 2X tambah 9. Nah, sekarang aku bisa tulis ulang. Berarti limit X menuju 0 dari sin 2X per 2X kan habis. Sama dengan 1, jadi tinggal 2X. 2X per 3 kurang akar 2X tambah 9. Nah, sekarang kalau kita ganti 0, berarti kan 2 kali 0 per 3 kurang akar 9. Akar 9 itu kan sama dengan 3. 3 kurang 3 itu kan 0. Penyebut ini nggak boleh 0. Itu nggak boleh 0.
Nah, gimana supaya nggak boleh 0? Maksudnya gimana supaya kita buat penyebutnya itu nggak 0? Jadi, kita akan melakukan modifikasi dengan cara mengalihkan akar sekawan. Jadi, aku kalikan dengan akar sekawan. Mana dia? Nih, limit X menuju 0 dari 2X per 3 kurang akar X tambah, 2X tambah 9 ya. 2X tambah 9. Kita kalikan dengan akar sekawan dari penyebutnya. Akar sekawannya berarti 3 tambah akar 2X tambah 9 per 3 tambah akar 2X tambah 9. Mungkin dari sini ada yang bertanya gitu, loh ini datang dari mana gitu ya? Nah, penyebutnya ini kan 3 kurang akar 2X tambah 9 ya. Di sini kan kurang. Jadi sekawannya itu harus tambah gitu. Ya, oke. Nah, jadi kalau misalkan di soal dia penyebutnya tambah, ubah jadi kurang gitu. Tapi berlaku akar sekawan yang namanya juga akar sekawan akar-akar. Berarti ya ini cuma berlaku untuk persamaan akar. Yang ada akar-akarnya gitu ya. Yang di sini kan ada akarnya gitu. Ya, mungkin bisa juga berlaku dengan yang lain, tapi asumsikan aja untuk akar ya. Karena sejauh yang aku tahu memang cuma akar aja yang pakai kayak gitu. Gitu ya kira-kira. Nah, jadi aku tinggal eliminasi lagi, sederhanain lagi. Limit X menuju 0 dari 2X kali 3 tambah akar 2X-nya. Berarti aku biarkan aja deh. Karena aku kan nggak butuh nih sebenarnya di penyebut. Di pembilang. Aku cuma butuh di penyebut supaya nggak 0. Gitu ya. Nah, kita bagi dengan 3 kali 3, 9. Kurang. Akar 2X tambah 9 dikali akar 2X tambah 9 itu sama dengan akarnya hilang. Jadi 2X tambah 9. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sini ya. Limit X menuju 0 dari 2X 3 tambah akar 2X tambah 9. Kita akan bagi dengan 9 kurang minusnya itu kali masuk ya. Berarti jadi minus 2X kurang 9. Nah, 9 kurang 9 kan habis ya, jadi 0. Berarti sisa limit X menuju 0 dari 2X 3 tambah akar 2X tambah 9. Kita bagi dengan minus 2X. Nah, 2X-nya lagi-lagi hilang. Berarti tinggal limit X menuju 0 dari minus 3 kurang akar 2X tambah 9. Ini datangnya dari ini ya, karena minus ini aku kalikan masuk gitu ya. Kali masuk gitu. Nah, lalu tinggal ganti aja jadi 0. X-nya maksudnya. 2 kali 0 tambah 9. Maka dapat hasilnya minus 3 kurang akar 9. Minus 3 kurang 3 sama dengan minus 6. Jadi jawabannya yang E. Nah, kira-kira gitu. Jadi sekali lagi aku kasih tahu sifat-sifat dari limit trigonometri ya cuma 3 itu tadi. Cukup 3 itu tadi. Sin X per X sama dengan 1, limit dari X menuju 0 dari 1 kurang cos X per X sama dengan 0. Yang ini. Yang ini ya. Nah, ini. Nah, itu kalian harus ingat. Keduanya. Oke. Sama limit X menuju 0 dari tan X per X. Nah, jadi ceritanya ini kan X-nya menuju 0. Jadi tadi kenapa X-nya nggak menuju 0 juga boleh. Nah, itu boleh ya. Jadi, selagi dia nggak menuju tidak terhingga itu boleh. Jadi kita asumsikan aja X menuju 0 itu nggak masalah. Sejauh ini masih belum masalah. Gitu ya. Oke. Limit dari X menuju 1 dari itu persamaannya. Banyak banget persamaannya ya. Nah, jadi aku tulis ulang dulu ya. Limit X menuju 1 dari sin 2X kurang 1 per X kuadrat kurang 2X tambah 1 cot
setengah X kurang 1. Nah, ini sama aja dengan sekarang lagi-lagi ada sin, ada cos. Tadi sin ya, sekarang udah ada cos. Lagi-lagi musuh terbesar kita adalah ya kedua itu. Jadi aku mau eliminasi dulu, mau bunuh dulu. Basmi dulu sin cosnya. Cara basminya ya kayak tadi lagi. Sin 2x kurang 1 kita bagi dengan 2x kurang 1 kita kalikan dengan 2x kurang 1 supaya hilang sinnya. Oke, berarti di sini x kuadrat kurang 2x tambah 1 aku mau faktorkan. Aku mau faktorkan gitu ya. Jadi di sini 1 jadi minus ya. Nah, cara faktorkan bagi yang belum tahu kalian boleh belajar dulu. Ya, cara faktorkan. Oke. Lalu kotangen itu kan sama dengan sepertan ya. Jadi aku bisa buat 1/tangen dari setengah x kurang 1. Lalu aku akan bisa dapatkan limit x menuju 1 yang sin 2x per ini coret ya. Berarti jadi 2x kurang 1 per x kurang 1 x kurang 1 dikali dengan sepertan. Berarti tannya ini kan 1/1 gitu ya. Jadi ini pindah ke depan, ke atas maksudnya. Jadi pembilangnya. Berarti jadi tangen setengah x kurang 1. Lagi-lagi aku mau hilangkan tangennya. Berarti kita bagi dengan setengah x kurang 1. Kita kalikan dengan setengah x kurang 1. Berarti ini jadi hilang ya. Nah, x kurang 1, x kurang 1, x kurang 1, x kurang 1. 2. Habis semua, berarti jawabannya 1. Dengan kata lain, jawabannya C ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ingat, triknya adalah mengeliminasi fungsi trigonometri. Kecuali cos ya, kalau cos masih boleh nggak dieliminasi gitu ya, karena ya terkadang cos 0 itu kan nggak sama dengan 0 gitu. Cos 0 itu kan sama dengan 1, jadi masih bisa gitu. Nah, tapi ini kita tadi bahas tentang x menuju 1, x menuju itu. Jadi kalau misalkan ada x menuju v/2, contohnya v/2, v. Nah, itu kalian harus ingat dulu. Apa tuh? Sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Kayak sin dari v/2 berapa, sin dari v berapa, sin dari v/4 berapa. Nah, itu kalian harus ingat-ingat gitu ya. Tapi kayaknya di 5 soal nanti nggak ada menyinggung tentang v/2, v/4 gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada, ingat kalian coba substitusi dulu v/4, v/apanya itulah. Kalau dia penyebutnya sama dengan 0, nah itu kalian harus mengeliminasi lagi sinnya, mengeliminasi fungsi trigonometrinya. Tapi kalau nggak menuju 0 ya udah, gaskan aja substitusinya. Oke. Nah, kita masuk ke yang nomor 4 ya. Jika diketahui limit x menuju 0 dari x sin x tambah b per cos x kurang 1 sama dengan 1, maka nilai a dan b yang memenuhi adalah. Nah, ini bentuk soal ini sering lah diujikan gitu ya. Nah, jadi aku kasih trik aja. Kalau kita, ini aku tulis ulang dulu ya. Limit x menuju 0 dari ax sin x tambah b per cos x kurang 1 sama dengan 1 gitu ya. Nah, kalau kita substitusi penyebutnya, kan jadinya cos 0 kurang 1, 1 kurang 1, 0. Kan nggak boleh 0 ya tadi ceritanya. Nah, kalau nggak boleh 0, tapi masalahnya ini aku bingung gitu ya kan, bingung jadinya. Tapi ada A, ada B, kok jadi ada huruf-hurufnya. Jadi itu gimana? Apalagi ini 0. Aku mau ubah bentuknya pun nggak bisa gitu ya. Nah, teman-teman jangan khawatir. Karena trik di sini adalah kalau udah diketahui ada yang A, ada B di pembilangnya, terus dia udah hasilnya ada 1, terus penyebutnya itu sama dengan 0, kalian bisa cari A atau B dulu loh. Caranya, pembilang itu bakal sama dengan 0. Nah, kenapa bakal sama dengan 0?
Karena kalau penyebutnya 0, kalian nggak boleh masukkan suatu pembilang itu nggak boleh selain 0. 1 per 0, 2 per 0, tidak terhingga per 0, itu kan sama dengan tak terdefinisi ya gitu ya. Nah, jadi supaya dia terdefinisi harus 0 per 0. Jadi intinya aku cuma harus mau buat 0 per 0. Tapi dengan catatan khusus untuk soal yang bentuk-bentuk kayak gini ya. Yang ada A, ada B-nya gitu ya. Nah, jadi karena pembilang sama dengan 0, maka AX sin X ditambah B itu sama dengan 0 gitu ya. Kita buat limit X menuju 0 aja ya. Nah, lalu kita ganti X-nya jadi 0. Kali 0, sin 0, ditambah B sama dengan 0. Ini pasti ya hasilnya kan 0 gitu ya. 0 tambah B sama dengan 0. Maka B sama dengan 0. Nah, kita udah dapat antara A atau E gitu ya. Ini kita mau cari A-nya. Sekarang kita mau cari A-nya. Gimana cara cari A-nya? Kita ganti aja, kita substitusi B-nya. Berarti jadi AX sin X tambah 0 ya. Per cos X kurang 1 sama dengan 1. Nah, lagi-lagi cos X kurang 1 kan hasilnya 0. Sekarang nggak boleh lagi AX sin X sama dengan 0, itu nggak boleh gitu ya. Jadi aku ubah aja persamaan. Kan udah B-nya udah hilang, jadi kan lebih gampang gitu ya. AX sin X per cara cari cos X kurang 1 gimana ya? Seperti yang tadi, cos 2X kurang sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Itulah gunanya identitas trigonometri ini ya. Nah, jadi aku mau cari cos X kurang 1 ya. Berarti kan ini cos 2X kurang 1 sama dengan minus 2 sin kuadrat X. Gitu ya. Nah, supaya ini cos, apa tuh namanya? Supaya dia cos X, berarti ini kan harus bagi per 2. Nah, ini kan sudut yang per 2. Berarti ini kan sudut di sini ya. Berarti ini per 2 juga. Maka cos X sama kurang 1 sama dengan minus 2 sin kuadrat X per 2. Nah, oke. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan aja. Berarti kita ganti ya. Kita akan ganti jadi minus 2 sin kuadrat X per 2. Ini sama dengan 1. Lagi-lagi musuh kita adalah sinus. Ya. Nah, ini minusnya aku bisa kalau keluar aja ya. Minus 5 X menuju 0 dari AX sin X. Supaya dia jadi 1 ya. Berarti kita harus X per X dibagi dengan 2 sin kuadrat. Sin kuadrat ini supaya nggak bingung ya. Udah buat aja 2. Sin X per 2 sin X per 2 sama dengan 1. Ini supaya nggak X per 2, supaya nggak ada sinusnya kan aku harus bagi X per 2. Jadi ini kali X per 2 lagi. Nah, di sini juga aku harus bagi X per 2. Berarti di sini jadi kali X per 2 gitu ya. Nah, langkah selanjutnya berarti limit X menuju 0 dari AX. Ini jadi hilang ya. Ini hilang juga ya. Jadi AX kali X, AX kuadrat per 2 bagi 2 0 ya. 1 maksudnya. Jadi X kali X per 2. Berarti X kuadrat per 2 gitu ya. Nah, ini kita pindahkan kemari. Karena kan per gitu. Seper gitu ya. Jadi limit X menuju 0 dari 2. Ini negatif ya tadi ya. Ya negatif. Oke, 2 X kuadrat per X kuadrat sama dengan 1. Coret lagi X-nya ya kan. Berarti kan tinggal minus 2A sama dengan 1. A sama dengan minus 1/2. Jadi jawabannya yang A. Nah, kita next lagi ke soal yang terakhir banget. Nah, ini sekarang udah muncul musuh-musuh lagi. Ada kosekan, ada X, ada sin. Kacau. Nah, ini kan tadi aku bilang ya, ini yang tadi di materi gitu ya. Ini kan dia sekarang udah muncul yang namanya
tidak terhingga. Ini adalah musuh terbesar yang harus kita eliminasi. Jadi untuk eliminasi ini, seperti yang tadi aku kasih tahu, supaya dia jadi 1 per tidak terhingga sama dengan 0, berarti aku bisa buat Y sama dengan 1 per X. Karena X-nya kan 1 per tidak terhingga, jadi Y sama dengan 1 per X. Supaya Y itu sama dengan 1 per X, maka Y menuju 0, karena hasilnya 1 bagi tidak terhingga itu sama dengan 0. Jadi aku ubah persamaannya menjadi limit X menuju 0, Y menuju 0 dari kosekan kuadrat dari 2 per X-nya jadi apa? Nah, 1 per X kita ganti jadi Y, berarti 2 kali 1 per X, 2Y. Kurang, X-nya kita ganti jadi, karena Y sama dengan 1 per X, itu kan sama aja dengan X sama dengan 1 per Y ya. Jadi kita ganti 1 per Y pangkat 3 dari sin 4 kali 1 per X, 4Y. Per 1 per Y pangkat 2. Nah, ini sama aja dengan limit Y menuju 0 dari, nah, kosekan itu tadi sama dengan 1 per sin kuadrat. Kosekan sama dengan 1 per sin, berarti kosekan kuadrat 1 per sin kuadrat. 2Y dikurang 1 per Y pangkat 3 sin 4Y, aku mau hilangkan sinnya, berarti bagi 4Y kali 4Y. Nah, per 1 per Y kuadrat. Gitu ya. Lanjut. Y menuju 0, 1 per sin kuadrat kali 2Y. Supaya ini hilang, berarti dikali 2Y kuadrat, sama aja ya, sinnya kita pisah, jadi sama aja 2Y kuadrat. Kalau mau dipisah juga nggak masalah, nanti sama aja kok. 1 per ini Y kita coret ya jadi pangkat 2 ya, berarti jadi 4 per Y kuadrat dibagi dengan 1 per Y kuadrat. Nah, ini kan sama aja dengan limit Y menuju 0 dari, ini kita coret ya, berarti jadinya 1 per 2Y kuadrat kurang 4Y kuadrat dibagi dengan 1 per Y kuadrat. Nah, Y kuadrat ini kan sama aja dengan limit Y menuju 0 dari 1 kurang 4. Kita samakan penyebut ya. Kita samakan penyebut, berarti ini harus kali 2 ya. 2Y kuadrat per 1 per Y kuadrat. Coret, coret. Maka hasilnya minus 7 per 2. Iya nggak sih? Sepertinya ada kesalahan deh. Oh iya. 1 per minus 7 per 2. Ini kan sama aja dengan minus 14 per 4 ya. Bentar. Kita akan ada melakukan suatu kesalahan. 1 per 2Y kuadrat. Oh iya. Di sini kita salahnya. Nah, 2Y kuadrat itu kan sama dengan 4Y kuadrat ya. 2 kali 2. Nah, berarti di sini salah ya. Bentar, kita hapus. Kita hapus dulu semua. Nah, oke. Berarti dari sini ya. Berarti di sini kan jadi 1 per 4Y kuadrat per Y kuadrat. Berarti 1 per 4Y kuadrat dikurang, supaya ini 4Y kuadrat, berarti jadi ini 4 kali 4. Ya. Per 1 per Y kuadrat. Berarti sama aja dengan limit Y menuju 0 dari 1 kurang 16 per 4Y kuadrat per 1 per Y kuadrat. Ini sama aja dengan minus 15 per 4. Jadi jawabannya yang E. Oke, jadi sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Thank you semua buat yang udah nonton, yang lagi belajar, semangat. Sampai lagi ketemu di kelas mendatang.